Metabolisme lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus, serta nitrogen. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Selanjutnya, tahap-tahap metabolisme lemak. Terdapat 3 tahapan metabolisme lemak, yaitu beta oksidasi, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Tahapan yang pertama yaitu beta oksidasi, proses pemutusan atau perubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA terdiri dari 2 atom C, sehingga jumlah asetil-CoA yang dihasilkan sama dengan jumlah atom bagi C dalam rantai karbon asam lemak, yaitu 2. Misalnya, asam palmitat C15H31COOH menjadi beta oksidasi asetil-CoA. Tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Proses perubahan asetil-CoA menjadi H plus CO2. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Pengambilan asetil-CoA di sitoplasma dilakukan oleh oksaloasetat. Proses pengambilan ini terus berlangsung sampai asetil-CoA di sitoplasma habis. Oksaloasetat berasal dari asam pirufat. Jika asupan nutrisi kekurangan KH, maka kurang asam pirufat, maka kurang oksaloasetat. Fosforilasi oksidatif. Dalam proses rantai respirasi, dihasilkan energi yang tinggi. Energi tersebut ditangkap oleh ADP untuk menambah satu gugus fosfat menjadi ATP. Fosforilasi oksidatif adalah proses pengikatan fosfor menjadi ikatan berenergi tinggi dalam proses rantai respirasi fosforilasi oksidatif. Proses merubah ADP menjadi ATP. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk dari lemak. Bentuk lipid atau lemak itu sendiri paling banyak ditemukan dalam bentuk tubuh adalah triasi gliserol, yaitu ester dari gliserol dan asam lemak. Triasi gliserol merupakan konstituen utama lipoprotein dan bentuk utama lipid penyimpanan dalam jaringan adipose. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat fase metabolisme lemak. Beta oksidasi yaitu menghasilkan propionil KOA yang tidak dapat langsung digunakan pada TCA. Propionil KOA ini harus dapat dikonversi menjadi suksinil KOA. Siklus Krebs mempunyai fungsi dan manfaat, yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang terakhir, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidatif nutrien yang berfungsi untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air.